Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Kariko Sasi dan NPM 2340103163, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi pada PT Diandra Media International Tbk atau dengan kode emiten DIAN. PT DIAN ini sendiri merupakan pemimpin pasar di industri Meeting Intensive Convention and Exhibition atau MSCI di Indonesia. Berdasarkan analisis dalam yang telah dilakukan, kami menetapkan rekomendasi hold untuk saham diam dengan target harga Rp94,53 atau angka ini mencerminkan potensi downside yang sangat tipis, yakni sebesar 0,5% dari harga pasar saat ini di level Rp95. Poin utama investasi Mohon maaf, poin utama investasi kami didasari pada tiga katalis. Yang pertama, pemulihan industri MSCI global pasca COVID. Yang kedua, diversifikasi portofolio bisnis terpadu atau sinergi EO, venue, dan juga hotel. Dan juga yang ketiga, fundamental solid dan proyeksi pertumbuhan yang positif. Mari kita lihat ke gambaran makroekonominya. Di tengah perlambatan ekonomi global, di mana pertumbuhan PDB dunia hanya diperkirakan sebesar 3,2% pada tahun 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan pertumbuhan mencapai 5,11% pada tahun 2025. Kondisi ini didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang mulai melonggar dengan penurunan BI rate menjadi 5,75%. Bagi industri MSCI dan perhotelan, hal ini sangat menguntungkan karena menurunkan biaya pendanaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata kita telah hampir pulih ke level pra-pandemi dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta orang pada tahun 2025. Momentum pertumbuhan ini ditambah dengan proyeksi pertumbuhan pasar MICI global memiliki CAGR, sebesar 9,1% hingga tahun 2030, memberikan landasan yang sangat solid bagi operasional Dian pada kedepannya. Di pasar domestik sendiri, Indonesia menguasai 5% pangsa pasar MICI Asia Pasifik. Dalam ruang lingkup domestik yang bertumbuh ini, Dian memegang keunggulan absolut sebagai satu-satunya pemain pure play MICI yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Lalu pada posisi persaingan sendiri, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, skala bisnis Dian jauh melampaui kompetitornya. Pendapatan Dian tercatat 10,4 kali lipat lebih besar dibandingkan PT Citatah dan jauh di atas emiten penyelenggara acara lainnya. Keunggulan kompetitif utama perseroan ini terletak pada integrasi vertikalnya, yang dimana Dian tidak hanya membuat acara, tetapi juga memiliki venue sendiri, jasa pendukung, hingga akomodasi hotel, sehingga terciptanya sinergi operasional yang efisien. Lalu kita masuk ke analisis perusahaan yang dimana Dian ini mengelola bisnisnya melalui 4 segmen utama, yaitu penyelenggara acara yang menyumbang hampir 80% pendapatan, diikuti oleh venue konvensi seperti BNCC di Bali, segmen hotel dan jasa pendukung acara. Operasionalnya tersebar strategis di 5 provinsi bernilai tinggi termasuk Bali dan juga Jakarta. Dari sisi keuangan sendiri, Dian menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. Meski pendapatan pada tahun 2025 mengalami normalisasi menjadi 1,21 triliun setelah puncak kegiatan politik di tahun 2024, profitabilitas perusahaan ini tetap positif, yang dimana menandakan mereka ini sedang dalam fase normalisasi sehat. Rasio ROA naik menjadi 2,46% dan ROE menjadi 4,27%. Yang paling menarik adalah strategi deleveraging atau pengurangan utang yang dilakukan oleh manajemen. Rasio debt to equity turun signifikan dari 113% di tahun 2022 menjadi 73,7% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan struktur permodalan yang semakin sehat dan resiko keuangan yang semakin terkendali. Lalu bagaimana dengan nilai sahamnya? Berdasarkan metode relative valuation menggunakan price to earning ratio atau PER terhadap perusahaan sejenis, estimasi nilai intrinsik saham Dian berada di angka Rp94,53 dengan harga pasar saat ini di harga Rp95. Kami menilai saham Dian sudah diperdagangkan pada nilai wajarnya atau fairly valued. Dari sisi sistematis, analisis CAPM menunjukkan bahwa Dian memiliki beta sebesar 0,80. Artinya, saham ini memiliki volatilitas yang lebih rendah daripada pasar, menjadikannya pilihan investasi yang defensif dengan tingkat pengembalian disyaratkan atau expected return sebesar 8,46%. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan hold untuk saham Dian. Perusahaan ini memiliki fundamental yang kokoh, model bisnis yang teruji, dan berada di industri yang sedang bertumbuh. Namun, karena harga saat ini sudah mendekati nilai intrinsik dan belum adanya kebijakan pembagian dividen dalam waktu dekat, karena fokus pada ekspansi, kami menyarankan investor untuk tetap memegang saham ini sambil mencermati perkembangan pertumbuhan jangka menengahnya.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.